pada atau takut dikenyain netizen ya maksudnya. Iya, ya Lu kan netizen Indonesia. kagak balik ke Indonesia lu, ini apa namanya nggak Iya. kagak cinta negara lu ya. Ya anyway, ya sebagai akademisi kadang kan suka dilema gitu ya, misalkan kayak gue punya jiwa nasionalis yang tinggi, gue mau membangun Indonesia, gue harus balik gitu, misalkan kayak di Kelsen gitu kan, apakah harus gitu kembali ke Indonesia gitu untuk ibarat kata mengabdi untuk negara gitu, kira-kira menurut lu gimana gitu? Iya sih, di satu sisi ini juga ya apa namanya kayak toxic juga sih kayak gitu sih sebenarnya di satu sisi ya, tapi bisa jadi benar juga. Cuma kayaknya itu relatif deh, maksudnya balik ke Indonesia atau enggak itu kayaknya itu keputusan yang sangat personal ya, sangat personal. Mungkin ada beberapa orang yang cenderung setelah balik ke Indonesia kayak ngajakin yang lain ke Indonesia, oh balik aja ke Indonesia nggak apa-apa gitu, jangan cemen lo. Atau ada orang yang kayak, emang lu siapa harus kita kasih karpet merah, kan banyak yang kayak gitu kan, maksudnya. Iya. Di satu sisi orang ada yang ntar kalau gue di Indonesia gue nggak bisa dapat kerjaan gitu, mendingan di luar negeri aja, udah ada banyak yang mau, di Indonesia siapa yang mau sama gue gitu kan. Betul nggak ada yang bisa adopsi ininya, teknologinya misalnya. Pemerintah nggak menyediakan ini. Lagi itu sangat personal. Pertama, keputusan balik ke Indonesia karena lingkaran yang paling kecilnya diri kita sendiri, kenyamanan hidup kita gimana kan, buat decision makingnya, terus keluarga inti, keluarga besar, terus ya banyak faktor lah di situ, mulai dari friends, personal, yang itu nggak urgent ya, nggak penting, terus ekonomi, terus kesehatan. Di lingkungan pas balik ke Indonesianya dia tidak cocok dengan polusi di kota tersebut gitu misalnya. Dia balik ke negara yang kebetulan ada kerjaan dia, terus polusinya sangat rendah misalnya kayak gitu. Itu kan sangat personal ya. Tapi kalau ditarik harus apa enggak ya tadi nggak harus sebenarnya, karena itu tergantung kondisi masing-masing orang banget. Tapi kalau pesannya maksudnya saranin dong balik apa enggak gitu, bisa jadi gitu juga pertanyaannya ya. Iya, bisa. Dua-duanya bisa baik. Misalnya case beberapa teman kita kan setelah lulus tetap lanjut gitu ya, atau senior kita, guru-guru kita juga banyak yang kayak gitu kan, tetap lanjut di negara tersebut atau di negara lain. Ada yang jadi profesional di bidangnya dengan terjun ke industri gitu misalnya. Ada yang jadi profesor gitu kan di lembaga edukasi. Nah yang kayak gitu kan nanti sangat bisa untuk jadi rekanan teman-teman yang ada di Indonesia. Itu masuk lah ya gitu ya. Misalnya ada Tetuko di Jepang gitu kan. Ya, dia punya lab sendiri jadinya di Jepang gitu. Jadinya bisa menerima mahasiswa Indonesia, terus bisa mengirim teknologinya ke Indonesia. Jadinya kan ada kebaikan juga dari situ secara langsung ya, direct ke Indonesia. Meskipun yang nggak direct juga bisa. Misalnya ada senior kita kerjanya di Boeing gitu, nanti teknologinya nggak direct banget ke Indonesia, tapi kan kerasa misalnya. Nggak terlalu bermasalah sebenarnya. Karena kita ngomonginnya nggak bisa scoop yang kecil-kecil aja, bisa jadi multiplier efeknya kerasanya begitu kita udah mati gitu misalnya kan. Juga kita kan. Benar. Tapi kalau mau balik ke Indonesia kan ada beberapa orang juga yang kayak nyaranin, udah jangan balik dulu, Indonesia belum aman, lu mau kerja apa lu di sana lu, kayak gitu kan. Paling lu digaji berapa sih, kayak gitu macam-macam. Yang kayak gitu juga jangan takut, maksudnya di sini banyak kok peluang banyak banget sebenarnya, banyak banget sih kalau ngerasa. Cuman kayaknya kita nggak ngelihat ya pas di sana ya, nggak kelihatan gitu. Tapi ya kita harus pintar-pintar untuk struggle ya, dan caranya nggak selinier itu mungkin. Tapi kalau dilihat dari peluang sebenarnya gede banget kok. Maksudnya dengan kita sudah punya pengalaman segala macam ya, itu udah karpet merah sendiri. Tinggal kita yang gelar karpet merahnya sendiri. Nggak digelarin orang, tapi kita udah punya karpet merahnya.
Jadi ada lah energi aktivasinya yang harus kita tembus biar biar kalau flow duit yang dia omongin ya flow-nya jadi kenceng gitu. Kalau ya macam-macam lah, tapi nggak perlu takut sih, peluang tuh banyak dan benar-benar bisa ilmunya diaplikasikan misalkan, meskipun belum saat ini kita bisa ngomongin teknologi yang ini ya, yang exactly sama gitu misalnya. Tapi kan kita pengalaman yang kita dapat di Korea atau di luar negeri nggak itu doang, itu banyak banget yang bisa kita kembangkan di Indonesia sih. Jadinya ya dua-duanya sih bakal di-encourage kalau misalkan ketemu teman, ketemu senior, ketemu junior yang nyari pendapat, gimana lu baiknya gue balik ke Indonesia apa enggak? Ya kalau punya kecenderungan balik, gue bakal gas buat dia balik. Kalau punya kecenderungan di awal untuk private life-nya ya, maksudnya dari private life-nya kira-kira dia lebih nyaman kemana, dia nyaman di luar, tetap bakal support keluar juga. Gitu, tapi ya jangan nanggung-nanggung lah, semuanya harus jadi yang terbaik di bidangnya aja kira-kira. Lebih nggak ada yang salah lah. Artinya pulang atau nggak pulang, balik ke diri pribadi dan kalau misalkan dibilang kalau misalkan nggak balik nggak bisa mengabdi ke Indonesia, nggak juga berarti kan, artinya ya kita bisa mengabdi di Indonesia meskipun efeknya tidak direct gitu kan. Ya kan, misalkan kayak yang tadi Prof Tetuko, atau kita mengembangkan sebuah teknologi yang nanti di masa depan kemungkinan akan diaplikasikan di Indonesia gitu kan. Artinya kan kita berperan juga kan dari situ kan. Meskipun ya kalau misalkan dilihat dari kacamata netizen, ya netizen tuh ngelihatnya orang yang nggak balik ke Indonesia tuh semacam ibaratnya apa ya, dibilang pengkhianat juga nggak, cuman kayak iya nggak peduli gitu, disangka nggak peduli gitu dengan Indonesia. Ya, maksudnya karena apa ya, mungkin dianggapnya Indonesia tempat kita tumbuh pas dari kecil gitu, pas gedenya kok nggak mau ngegedein gitu kali ya. Iya gitu, maksudnya banyak juga kan orang-orang yang berpikirnya hanya sebatas itu, padahal keputusan tidak balik itu yang dikarenakan alasan personal gitu kan, yang kita nggak tahu gitu kan, makanya ya husnuzon. Iyalah, nggak bisa inilah. Gas balik lah. Iya, makanya harusnya husnuzon loh misalkan kayak gitu kan. Dan harusnya benar tadi, misalkan ya kalau misalkan memang tidak berniat untuk balik tapi berkeinginan untuk mengabdi ke Indonesia, ya harusnya kita yang di Indonesia tuh support gitu kan dengan orang-orang yang kayak gitu. Jadi misalkan ya udahlah, kalau misalkan di sana mau tetap di sana, ya ayo kita buat kerjasama supaya di sini juga maju gitu misalkan. Kayak gitu kan, kayak mengirim mahasiswa untuk internship ke sana gitu kan, mempelajari teknologi di sana gimana gitu kan, kembali ke Indonesia ada knowledge-nya disebar lagi kayak gitu kan. Iya, itu kan konkret banget ya sebenarnya ya, kerasa banget. Bahkan yang tidak sekonkret itu, misalnya sekedar mereka benar-benar cuma nyari nafkah terus di luar negeri, terus survive buat hidup masing-masing sendiri. Itu pun harus kita dukung lah, maksudnya bukan berarti dia nggak cinta Indonesia juga, maksudnya toh kalau dia tidak cinta Indonesia juga tetap harus kita dukung, maksudnya ya kan, masa ada orang terus tidak cinta dengan negaranya terus jadi kita musuhin juga kan, ya nggak gitu juga lah. Iya sih, benar juga sih. Setiap orang punya latar belakang dong, maksudnya tiba-tiba dia ada yang nggak cinta sama negaranya, ya mungkin dia masa kecilnya kayak apa kita nggak tahu. Iya benar. Ya kan, dia di keluarganya juga kita nggak tahu, apa budayanya di awal dikenalkan beda sama kita. Cuman ya yang harus kita show off malah ya kita tuh saudara senegara gitu kan. Ya nanti terserah lah lu mau di luar mau ngapain gitu. Ya, kita harus jaga hubungan baik, itu jangan dibully kalau di internet, parah banget ya. Iya, itu tuh parah. Atau kadang cukup mengganggu sih dengan pertanyaan-pertanyaan, kok nggak balik kayak gitu aja, ya lu siapa gitu kok nanya gitu banget gitu kan, itu keputusannya pribadi gitu, nggak bisa dibahas semudah itu gitu, kecuali memang ada sih yang pertanyaan kayak gitu dia benar-benar nanya gitu, kok lu nggak balik sih, ada pertimbangan apa ya, cuman kan apa ya, maksudnya kalau nggak kenal mungkin
introduction di pertanyaan itu harus dipertegas gitu. Saya misalkan, saya pengen ini juga, apa ya pertimbangannya kira-kira gak balik bukannya kalau kayak gini, saya takut menjadi gini-gini, misalkan dipanjang lebarin kayak gitu lebih enak malah. Iya benar. Kita juga tahu poinnya dia nanya kenapa kita nggak balik tuh apa gitu kan, dan kita bisa menjelaskan dengan tepat gitu. Kalau kita lagi nggak waras kan, ini orang apaan nanya begitu. Udahlah, nggak usah dijawab, itu diabaikan. Udah bisa diabaikan, diprotes lagi. Kadang ada juga yang kayak gitu cuma jadi basa-basi doang, maksudnya kayak small talknya tapi agak-agak berat gitu loh, jadinya kayak lu apa kabar, kok nggak balik ke Indonesia, cuma jadi ini doang, apa bener-bener basa-basi, tapi kan kita yang kepikiran ya kadang ya. Jadi gitu malah kepikiran, jadi hati-hatilah sama basa-basinya, bisa di ini juga diganti gitu, jadinya kayak apa lu kerja di mana atau aktivitas apa yang lebih general lah, yang lebih apa nggak berat-berat banget. Dibalik nggak Pak? Balik lah. Balik ntar cabut lagi. Iya, balik dulu. Pulang dulu. Iya, yang penting balik dulu. Tapi kan kita bukan digaji dari apa beasiswa atau uang pajak negara kan, bukan kayak beasiswa dalam negeri. Kita malah harusnya mengabdi dengan goreng aja. Ya harusnya sih, orang Korea gaji kita. Langsung dibully lagi nama netizen, emang lu SD jalannya hidupnya di mana ya? Iya benar. Ya makanya nggak bisa digituin ya, maksudnya nggak bisa selinear itu ditarik. Iya sih benar. Emang apa namanya, pertanyaan atau saran-saran kayak gitu tuh ya pertanyaan yang jawabannya juga multidimensi gitu kan, maksudnya kayak bisa dilihat dan ditarik dari mana-mana gitu kan, nggak bisa linear aja, benar, bisa lurus-lurus aja. Kok nggak balik? Itu pertanyaan paling ngeselin emang. Atau enggak pertanyaan, lu kapan balik, sama aja lu kapan nikah gitu kan ya. Nggak ada yang bilang ya, lu kapan mati gitu. Kerasa ya? Udah kerasa banget ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya? Kapan lulus? Iya. Itu kalau misalnya itu, kapan lulus? Tuh kan udah 5 tahun, anjir 7 tahun gue di sini udah. 5 tahun, lu lupa ingatan gue kapan di sini. Mirip-mirip gak sama ditanyain itu nikah? Mirip-mirip lah ya? Iya, mirip-mirip lah. Maksudnya kayak ya feelingnya burdennya sama gitu loh. Kayak ya gue juga pengen gitu. Iya. Cuman belum waktunya aja gitu kan, nikah juga gitu kan. Ya gue juga siapa yang nggak pengen nikah? Cuman ya belum waktunya aja, belum ada jodohnya gimana. Iya gitu kan. Bahasa basinya parah banget emang, bahasa basinya nikah aja. Sias. Itu Dani ya? Dani. Suci 4 atau Suci 3? Lupa. Nanti mungkin kedepannya Paksa Channel formatnya bakalan kayak gini dulu kali ya. Oh iyalah. Maksudnya sampai gue balik ke Indonesia. Iya, sampai ada kondisi yang berubah lagi. Iya, sampai ada kondisi yang berubah. Tapi yang jelas kita nggak berhenti ya. Iya, insya Allah nggak berhenti sih Paksa Channel. Masih banyak juga yang komen dan nanya-nanya. Di luar itu ya, kayak orang lihatnya 1000 orang di YouTube tuh 1K doang kan kecil ya. Tapi kan kalau kita jadiin orang gitu, itu udah satu lapangan SMP. Iya juga sih, benar. Atau satu lapangan SMP. Maksudnya bahkan jangankan segitu banyak, satu orang pun aja kadang kita semangat gitu kan kalau apa yang dibutuhkan gitu, apa yang kita sampaikan gitu kan bermanfaat. Itu udah kesenangan pribadi sih. Jadi memang ini hiburan kita juga ya. Bener ya? Iyalah, hiburan juga. Gimana gue di sini tiap pagi ada yang diajak ngobrol, 8 bulan nggak ada yang diajak ngobrol tiap pagi. Curhat ya. Kayaknya dibuka dan ditutup oleh kesendirian masing-masing. Oke, ini sebagai awalan chapter baru ya. Nanti kita bakal chapter baru. Undang-undang yang lain mungkin ya, narasumber lain biar lebih seru. Insyaallah. Gak kita doang. Kalau ada yang mau saran itu siapa yang mau diundang, ntar juga boleh ditaruh di komen. Jangan lupa subscribe dan like. Yo, bye-bye. Yo. Oke, kelar. Ya, kalau kamu suka sama video kita, jangan lupa diklik jempolnya. Kalau kamu mau berlangganan, juga bisa diklik langsung tombol langganannya. Kalau nggak suka, ya udah. Oke, sip. Bungkus.